Mereka berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang yang mengatakan sungguhnya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Yahudi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka, dan janganlah menyusahkan kamu, menyedihkan kamu, qauluhum, perkataan mereka kepada kamu, yaitu perkataan kamu ini bukan utusan Allah dan yang lain-lain. Ini kitab kepada baginda Nabi. Innal izzata, sungguhnya kemuliaan atau kekuatan, lillahi adalah bagi Allah jami'an semuanya. Wa Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar semua perkataan dari lisan ataupun ada yang dari hati. Al-alimu, zat yang maha mengetahui dengan perbuatan-perbuatan. Maka Allah akan membalas perbuatan mereka dan akan menolong baginda Nabi Muhammad SAW. Ala ketahuilah, innalillahi, sungguhnya bagi Allah, man orang fis samawati, yang ada di langit, wa man, dan orang fil ardi, di bumi. Semua yang ada di langit, di bumi itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba, raja, semua makhluk-makhluk yang ada semuanya adalah kepunyaan Allah. Wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti alladzina, orang-orang yad'una, yang menyeru atau beribadah min dunillahi, dari selain Allah, menyeru selain Allah, mengikuti syuraka'a, para sekutunya Allah. Kan Allah tidak punya sekutu, mereka tidak mengikuti sekutunya Allah juga tidak, karena Allah tidak punya sekutu. Iya tibu'una, hanyalah mereka itu mengetahui, atau iya tibu'una, mereka tidak mengikuti, illa dhanna, kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Sesungguhnya mereka itu, berhala-berhala itu, sekutu-sekutu itu adalah Tuhan-Tuhan yang akan membela mereka. Itu hanya perkiraan mereka saja, padahal hakikatnya enggak seperti itu. Dikasih tahu kamu itu salah, enggak begitu, yang benar begini, enggak mau. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa yahrusun, kecuali hanyalah berbuat kebohongan saja. Wa Allah alladzi, zat ja'ala, yang menjadikan lakum bagi kalian al-laila, malam, litaskunu, supaya kalian dapat beristirahat di tempat, maksudnya beristirahat. Kalau enggak ada malam, maka orang itu capek, kecapean habis-habisan. Tapi dengan dikasih malam, udaranya sejuk, sehingga tidur jadi enak, bisa istirahat, paginya nanti bisa seger lagi. Fihi, di dalam malam, wa nahara, dan Allah menjadikan siang mubsiron, terang benderang. Mubsiron, memberi penglihatan, atau mubsiron, melihat. Maksudnya ini majas saja ini. Maksudnya menjadikan orang jadi bisa melihat karena dikasih penerangan pada waktu siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam itu semuanya, menjadikan malam, menjadikan siang, hal ayatin, sungguh ayat-ayat, tanda-tanda keesaan Allah, liqaumin, bagi orang-orang yasma'un, yang mau mendengar dan mau mikir-mikir. Mau mikir, itu adalah tanda-tanda. Yang menjalankan ini siapa ini? Allah. Kenapa dijalankan sana sini kok melayang-layang, itu apa? Itu lampu besar sekali begitu, itu jalan sana dari timur ke barat. Siapa ini yang menjalankan? Yang menjalankan Allah. Ini ada angin, ada itu, ada ini, ada malam, ada siang. Siapa yang menjalankan ini? Apa yang bergerak sendiri? Enggak ada bergerak sendiri. Enggak ada perkara bergerak sendiri. Kamu lihat saja, ada bergerak sendiri. Tanganmu tidak bisa bergerak kalau tidak kamu gerakkan. Kepalamu enggak bergerak kalau enggak digerakkan. Ini benda-benda tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Itu sudah teorinya.
gerak ataupun tidak gerak itu adalah pada timbangan yang sama. Ketika dia memilih untuk bergerak berarti ada yang nambahi. Timbangan yang sama itu sama-sama sekilonya umpamanya itu. Sekilo dengan sekilo ini sama. Sekilo tidak akan lebih berat dengan sekilo yang lain kecuali mesti ditambahi lebih dari sekilo. Jika gerak ataupun menjadi gerak itu semuanya adalah timbangannya sama. Kebolehanmu untuk gerak, kebolehannya alam itu untuk bergerak atau diam, ini dalam timbangan yang sama. Kok terus menjadi bergerak? Ya itu berarti ada yang menggerakkan, ada yang nambahi gerak. Kalau mereka berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang yang mengatakan sungguhnya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, orang-orang musyrikun mengatakan malaikat-malaikat anak perempuannya Allah. Ittakhadha telah mengambil Allah waladan anak, membuat anak. Allah punya anak. Subhanahu wa maha suci Allah. Huwa Allah al-ghaniyyu maha semugih, tidak butuh apapun. Lahu bagi Allah ma perkara fis samawati wa fil ardi, apa yang di dalam langit, apa yang ada di dalam bumi. Allah itu tidak butuh anak, tidak butuh. Allah itu al-ghani, maha semugih, maha tidak butuh kepada apapun. Maka Allah tidak butuh anak. Yang punya anak, yang pengen anak itu yang butuh anak. Ya, pohon itu punya anak, pohon pisang itu punya anak kan itu. Nah, karena apa? Karena dia nanti mau mati diteruskan sama anaknya. Hambrongan bambu itu punya anak kan? Itu bungbung namanya bahasa Jawanya. Itu keluar anak-anaknya karena yang tua itu akan kering, mati, kemudian diganti sama anaknya. Manusia punya anak dan pengen anak, kalau nggak punya anak, wah sudah bingung nggak karuan, karena mereka tahu mereka akan hilang dan akan diganti sama anaknya. Pengganti, butuh kepada anak. Jadi anak itu dibutuhkan karena apa? Karena sebagai pengganti. Anak dibutuhkan karena apa? Karena anak itu sebagai penggembira hati juga. Kamu lihat anak-anak pelaku sana, pelaku sini kan itu. Kamu suka, anaknya pinter, bangga. Anaknya kuat, bangga. Anaknya beling, susah. Jadi anak itu dibutuhkan karena seorang itu butuh hiburan, butuh kesenangan, atau mungkin butuh pengganti nanti kalau sudah mati, atau karena butuh. Lah Allah itu tidak butuh apapun. Allah butuh apapun. Allah itu wujud sendiri, yang lain diwujudkan sendiri sama Allah. Enggak butuh apapun. Kebahagiaan yang menciptakan Allah. Kebutuhan yang menciptakan Allah. Ya, butuh, bahagia, susah itu yang apa itu semua sifat-sifat yang ada ini, kuat, lemah, itu semua yang menciptakan Allah. Bagaimana Allah butuh anak? Allah tidak butuh anak dan Allah tidak beranak. Kalau Allah itu beranak, ya berarti wujudnya anaknya Allah itu bareng sama Gusti Allah yang beranak. Ya kan? Lah kalau enggak bareng itu bukan anak, makhluk. Ya, kan diciptakan Allah. Seperti kamu itu. Ya. Seperti kamu itu, namanya anak itu ya. Kalau Tuhan itu tidak ada permulaannya yang qadim, tidak ada permulaannya. Kalau punya sifatnya beranak, maka sifatnya qadim bukan? Ya kan? Sifatnya kan qadim, ya nah. Sama-sama tidak ada permulaannya. Kalau punya sifat beranak berarti qadim, berarti beranaknya juga qadim, anaknya sama dia juga sama-sama qadimnya. Sama-sama tidak ada awalnya. Makanya apa? Lah anaknya punya anak lagi, anak lagi, akhirnya tidak terhingga, ya enggak perkara. Ya itu mustahil. Ini ada pembahasan khusus nanti di kelas.